Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Amelia Insani dengan NPM 2011080301, kelas F Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian dan pertanyaan penelitian untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Rahmadiani, MPD. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang eksplisit tentang suatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Jika ibaratkan, pertanyaan penelitian adalah kompas karena menentukan arah penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif. Pada dasarnya, terdapat perbedaan rumusan pertanyaan, penelitian pada riset kualitatif dan kuantitatif. Rumusan penelitian pada riset kualitatif bersifat fleksibel, karena hakikatnya metodologi yang bertujuan untuk memahami atau memaknai suatu fenomena. Umumnya, penelitian kualitatif hendaknya menjawab pertanyaan yang diawali apa atau bagaimana. Dalam riset kualitatif, penelitian dimungkinkan untuk merevisi atau menyelesaikan rumusan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, pertanyaan penelitian kuantitatif. Perbedaan dari penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian dalam kuantitatif bersifat precis atau tepat. Artinya, wajib dirumuskan dengan saksama dan tidak dapat direvisi di tengah penelitian berlangsung. Ini disebabkan hakikat metodologi kuantitatif yang bertujuan melakukan pengukuran. Dengan kata lain, ketetapan rumus pertanyaan kuantitatif tidak dapat dinegosiasi. Pertanyaan penelitian kuantitatif yang baik akan menyebutkan populasi serta variabel dependent dan independent yang hendak diukur. Kata yang lazim digunakan dalam pertanyaan penelitian kuantitatif meliputi pengaruh, tingkat, perbandingan, dan hubungan. Pertanyaan penelitian buruk di atas masih bisa bersifat umum dan tidak ada konseptualisasi atas permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pertanyaan penelitian yang baik terlihat sudah melalui proses abstraksi, gejala, atau konseptualisasi. Rumus pertanyaan penelitian yang baik memperlihatkan kejelasan konsep dan teori yang nantinya relevan untuk analisis. Syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi di antara 1. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. 2. Apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. 3. Apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut fenomena atau gejala tertentu. Tetapi, tidak semua masalah bisa diajukan sebagai masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Berdasarkan kajian referensi buku-buku metodologi penelitian, setidaknya ada 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Tersedianya data atau informasi untuk menjawabnya. 2. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi atau tes. Ketiga, memenuhi syarat orisinalitas diketahui melalui pemetaan penelitian tersebut. State of the arts. 4. Memberikan sumbangan teorik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Menyangkut isu kontroversial dan keunikan yang sedang hangat terjadi. 6. Masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Dan yang ketujuh, masalah yang itu diajukan dalam batas minat, bidang studi, dan kemampuan penelitian. Untuk mencapai maksud tersebut, peneliti perlu melakukan pertanyaan relektif yang sebagai pemandu. Menurut Rako 2010, ada beberapa pertanyaan awal yang dijawab sebagai berikut. 1. Mengapa masalah tersebut penting untuk diangkat? 2. Bagaimana kondisi sosial di sekitar peristiwa, fakta atau gejala yang diteliti? 3. Proses yang sebenarnya terjadi di sekitar peristiwa tersebut. 4. Pengembangan atau pergeseran apa yang sedang berlangsung pada waktu peristiwa terjadi. Dan 5. Apa manfaat penelitian tersebut, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara luas di masa yang akan mendatang. Dilihat dari jenis pertanyaan, para ahli metode penelitian seperti Marshall dan Rosman 2006 dan Creswell 2007, setidaknya bagiannya menjadi 3 macam pertanyaan, yaitu 1. Deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. 3. Explanatoris, yakni untuk menjelaskan pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungannya atau kolerasi, pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaan deskriptif. Apa aja strategi yang digunakan kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpin? 2. Pertanyaan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? 3. Pertanyaan eksplanatif. Bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatutan staf? Ciri-ciri masalah penelitian yang baik. 1. Memiliki nilai kebaruan. 2. Menjawab penelitian untuk diketahui masyarakat luas. 3. Memiliki nilai guna atau manfaat. 4. Fleksibel, artinya terjangkau dari sisi perolehan dalam data, waktu, dan kualifikasi penelitian. 5. Tidak berketentangan dengan norma atau nilai yang ada di tempat penelitian dilakukan. Sebagai tambahan wawasan, perlu disajikan pula tipe penelitian berdasarkan bidang kajian, logis, pemakaian, dan tujuan utama penelitian sebagai berikut. 1. Berdasarkan bidang yang dikaji, pendidikan manajemen, pendidikan, sejarah, bahasa, hukum, politik, agama, dan sebagainya. 2. Berdasarkan lokus atau tempat penelitian, lapangan, laboratorium, pustaka. 3. Berdasarkan pemakaian, dasar basic atau murni pure dan terapan atau applied. 4. Berdasarkan tujuan utama, deskriptif, eksploratif, eksplanatif, verifikatif. Itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang penelitian dan pertanyaan penelitian. Semoga dapat bermanfaat, dan kepada Allah saya mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.